itu kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah adalah celaka, kecuali orang yang beramal, beramal yang baik. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Setiap harinya itu dia berperang supaya dia meninggalkan yang merugikan dirinya, merugikan orang lain. Pokoknya dia cari aman sajalah. Itu namanya beramal. Perbuatannya yang tidak mengganggu fisik orang, tidak mengganggu fisik dirinya sendiri. Bisa banyak kita contohkan itu. Sholat nggak ganggu orang, zikir nggak ganggu orang, diam nggak ganggu orang, nggak ikut campur. Itu beramal semuanya. Tapi orang yang beramal itu pun masih celaka, kecuali dia pakai ilmu, ada pengetahuannya, tidak sembarang saja buat, tidak sembarang saja beramal. Sehingga kalau ditanya, ini kamu bisa beramal kayak gini dari mana? Saya dapat dari guru saya. Ada gurunya, ada pembimbingnya. Tidak berhayal saja. Orang yang beramal dan pakai ilmu itu pun masih celaka, kecuali orangnya pasrah alias ikhlas. Ya kalau ini dibalas, dipuji, syukur. Nggak dibalas sekarang, mudah-mudahan nanti dibalas perbuatan saya, ilmu saya. Mudah-mudahan kalau nggak dipuji sekarang, orang tua nggak nganggap saya, ya mungkin ada orang lain yang nganggap saya. Makanya kadang-kadang ada anak yang malah respek kepada orang tua iri, orang tua atau ayah tirinya. Ke ayah kandungnya kurang respon dia. Ngapa begitu? Karena lebih baik pula ayah tirinya daripada ayah kandungnya. Kalau ditanya, kamu lebih senang kepada siapa? Ayah tirimu atau ayah kandungmu? Ayah tiriku lah. Dia lebih perhatian daripada ayah kandungku. Ayah kandungku cuma ngabisin hartaku aja pandainya. Tidak pernah ngasih nafkahku. Perhatian kurang, kasih sayang kurang. Ini berarti ayah kandung pertama harus merubah. Yang kedua, anaknya pun harus merubah. Dua-duanya harus ikhlas. Bagaimanapun anak itu dilahirkan ayah kandung, bukan ayah tiri. Sebagaimana baiknya pun ayah tiri. Yang kedua, kalau udah jadi ayah, ya didiklah anak kandung itu. Jangan pandai cuman mencetak, memproduksi saja. Ini berarti dua-duanya harus merubah gayanya. Sehingga ikhlas, terima. Oh saya diperlakukan gini, ya karena perbuatan saya. Akhirnya ya Allah, ampunilah dosa saya dan datang kepada anakmu itu, ya kembalilah bersama-sama damai. Tapi orang ikhlas itu memang berat. Di mana-mana kalau udah kerja itu ndak dikasih minum aja, gotong royong, ndak dikasih kue aja, itu udah menggerutu tuh. Padahal kerja sosial, kerja gotong royong itu kerja yang ndak dapat gaji. Tapi kalau nggak ada dibalas memang rasanya berat lah kali. Besok diajak lagi gotong royong, ndak mau lah lagi itu. Ini yang saya bilang tadi, ikhlas itu berat. Oleh karenanya di dalam Al-Quran dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapatkan kebaikan kecuali kamu memberi yang kamu suka. Kita kadang memberi itu yang nggak suka lagi baru kasih ke orang. Yang kita suka simpan dulu. Akhirnya disimpan lama-lama di lemari, di rumah nggak kepakai juga, lapuk juga.
Kalau suka kita memberi yang kita suka, itu akan terdidik jiwa ikhlas. Sebenarnya kalau dalam kehidupan ini semuanya dibalas. Nggak mungkin lah ada orang berbuat nggak dibalas. Nggak dibalas sekarang, saya bilang nanti dibalas tuh. Sama lah kalau dia pemimpin, kalau dia baik misalnya pemimpin itu, saya pernah dengar ada kepala desa sampai rumahnya itu atapnya bocor kalau hujan, akhirnya dibangun warga rumahnya itu. Masyarakat berduyun-duyun merubuhkan rumahnya. Kenapa dirubuhkan rumahnya? Ya, karena rumah saya ini nggak layak lagi. Ada beberapa orang tamu datang ke rumah saya, tiba-tiba hujan turun, bocor. Akhirnya warga pun sama-sama merubuhkan, dibangun oleh warga tanpa diminta oleh kepala desa itu. Begitulah kita dibalas dengan apa yang kita buat. Pasti itu. Kalau tidak dibalas sekarang, nanti gue bilang. Atau kalau enggak kita yang kena balas, anak kita yang dapat balasan. Makanya orang sekarang banyak-banyak mencantumkan nama ayahnya. Aku anak si ini, karena ayahnya baik. Cobalah aku anak si Badu. Rupanya Badu itu jahat. Nggak mau dia, malulah dia mau jadi pejabat. Tapi kalau aku anak Muhammad misalnya, Muhammad itu memang baik di Riau. Aku anak Abdullah, Herman misalnya, Herman itu memang baik. Pede dia. Itulah yang saya bilang, tidak dapat dibalas ayahnya, orang tuanya, anaknya yang dapat impas balasannya. Aku anak Soekarno, aku anak Nabi Muhammad, aku anak dan itu. Walaupun ayahnya berbuat aja terus baik, terus dia nggak dapat di dunia, tapi anaknya nanti ketularan kebaikan, keberkahan dari kebaikan ayahnya. Inilah yang saya bilang tadi, pasti dibalas. Oleh karena itu, mulailah sekarang kita bismillah. Apa yang kita lakukan, ibadah, amal, membantu orang, memotivasi kawan, mentraktir kawan, seluruh yang kita lakukan itu kembali ikhlas karena Allah. Sehingga seperti orang berutang sama kita, tentu pikiran kita kapan dibalikkan utang aku nih. Tapi kalau biarin aja lah, mudah-mudahan dia bayar. Toh kalau tidak dibayarnya, insya Allah rezekiku ada kok. Dari mana? Ya dari yang lain. Selagi Allah masih maha memberi rezeki, tenang aja lah aku. Sama seperti seorang anak, dia nyesal, Gus, saya habis uang saya ini gara-gara ibu saya berobat. Ibu saya sakit, yang mengobatinya uangnya saya semuanya. Lalu dinasihatilah sama Gus, kamu itu sebetulnya jangan nyesal kalau habis duitmu untuk ibu. Kenapa? Apa yang kamu berikan itulah yang sebetulnya abadi. Maka kamu sudah berikan kepada ibumu, itu insya Allah jadi harta amalan yang abadi di akhirat yang kamu akan ambil. Setelah kena nasihat seperti itu, baru dia pede. Saya ini bukan miskin kok, harta saya masih ada di akhirat. Alhamdulillah, dengan pengetahuan dan keikhlasannya, hidupnya enjoy saja. Inilah yang bisa saya sampaikan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.